sebagai presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya demi nusa dan bangsa. Ternyata digugat, sumpah jabatan itu tidak jalan. Dan terakhir, soal PPKM juga gagal berkali-kali. Cuma ganti nama aja, sekarang malah ditambah. Nah, ini semua harus menambah amunisi dari gugatan kita bahwa baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus Seki Majelis Hakim Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus Jalan Bungur Besaraya nomor 24 Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kota Medan, Jakarta Pusat 10610. Perihal gugatan perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsinya positif, perbuatan tercela oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Dengan hormat, perkenan kami bertindak untuk dan atas nama 1. Muhyiddin Jalih dengan identitas sebagaimana dimaksud, 2. Ir.A. Ihsan sebagaimana identitas dimaksud, 3. Wahidin dengan identitas sebagaimana dimaksud, 4. Fahri Lubis sebagaimana dengan identitas dimaksud, 5. Tulus dengan identitas terlampir, 6. Andi Neni Sri Lestari dengan identitas terlampir, 7. Nama Soraya SHMA sebagaimana identitas ada dalam gugatan dalam kedudukannya sebagai rakyat negara Republik Indonesia selaku pembayar pajak negara guna pembiayaan belanja negara Republik Indonesia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam perkara ini mohon disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini penggugat diwakili oleh kuasanya Profesor Egy Sujana SH MH, Ahmad Kozidudin SH, Azam Khan SH, Arifin Saktyo Dimat SH, Novel Haidir Hasan Pak Mukmin, Mahmud SH MH CLA, Ratih Puswanto-Swanti SH, dan 23 yang sebagaimana terlampir di dalam gugatan yang tergabung dalam advokat tim pembela ulama dan aktivis beralamat di Jalan Waru Buncit Raya nomor 502 RT 05 RW 5 Kalibata Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12740. Gugat melalui gugatan ini hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsinya positif perbuatan tercela oleh Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia yang diajukan terhadap Presiden Joko Widodo selaku Presiden Negara Republik Indonesia dan selaku Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia berkedudukan di kantor pusat Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara Gambir Kota Medan Jakarta Pusat. Selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai tergugat. Pokok-pokok gugatan bahwa penggugat adalah warga negara Republik Indonesia selaku pemilih dalam setiap periode pemilihan umum dalam memilih presiden dan wakil presiden Indonesia. Untuk itulah penggugat memberikan hak suaranya di setiap pemilihan umum guna terwujudnya pemerintahan yang demokratis karena dipilih langsung oleh rakyatnya, dan berdasarkan hal tersebut maka timbullah hubungan hukum timbal balik asas kausalitas antara rakyat yang memilih dan presiden yang dipilih. Kami memulai membaca dari halaman 41. Bahwa penggugat adalah wajib pajak dan pembayar pajak guna pembiayaan belanja negara untuk penyelenggaraan negara dalam kesehariannya. Untuk itulah maka penggugat memiliki hak menggugat apabila penyelenggara negara yakni tergugat tidak melaksanakan tupoksi, dengan kata lain melakukan perbuatan tercela atau perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsinya positif. 3. Bahwa berdasarkan alasan kausalitas hubungan hukum timbal balik antara penggugat selaku rakyat dengan tergugat selaku penyelenggara, adanya hubungan timbal balik antara rakyat pembayar pajak dengan penyelenggara negara, lembaga negara yang dibayarkan atas pendapatan negara melalui pajak, sehingga dengan demikian maka terdapat hak dan kewajiban para pihak tergugat versus tergugat, penggugat versus tergugat. Bahwa berdasarkan teori berdiri negara, satu teori ketuhanan, dan sebagaimana sudah ada dalam gugatan. 5. Bahwa di dalamnya artikel berjudul tanggung jawab negara menyediakan masyarakat pendahuluan sebagaimana ada dalam lampiran. Kami lanjutkan pada halaman 75. Lembaga Presiden merupakan badan hukum publik pemangku hak dan kewajiban di mana kepadanya dapat menuntut dan dituntut di depan peradilan. Menurut Hans Kelsen, kedudukan negara sebagai badan hukum, states are personified. They are considered to be juristic person in contradiction to natural person, I hate human being, a subject of judge of right. Negara dipersonifikasi sebagai pribadi. Mereka telah dipertimbangkan sebagai badan hukum
berbeda dengan pribadi natural, yaitu manusia seluruhnya sebagai subjek hak dan kewajiban. Atas dasar itu, menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum dan kewajiban hukum ditujukan kepada badan hukum, tetapi the obligation incumbent upon judge who, as competent organ, have fulfilled the duty of the juristic person, it is their behavior that form the content of this duty. Kewajiban itu berada di pundak individu-individu sebagai organ-organ berkompeten harus memenuhi kewajiban badan hukum. Perbuatan mereka lah yang berbentuk isi dan kewajiban itu. Dibuka dengan pendapat Logeman, sebagaimana yang disimpulkan oleh Harun Al-Rashid, yang mengatakan bahwa jabatan sebagai pribadi dalam hukum tata negara, maka kepada jabatanlah melekat tugas dan wewenang, yang maka kepada jabatan itulah melekat tugas wewenang yang digerakkan melalui perantaraan pejabat, sehingga pada konteks pemikiran Hans Kelsen di atas, sikap pejabatlah yang membentuk diri dari kewajiban, dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban dan tindakan jabatan dalam lembaga negara presiden, walaupun pertanggungjawaban tersebut mewakili jabatannya. Jika teori tersebut dikontekstualisasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, khususnya kata presiden dapat diberhentikan, kami ulangi, khususnya pada kata presiden dapat diberhentikan, maka sangat jelas bahwa kedudukan presiden dalam kalimat tersebut dapat merupakan pribadi jabatan, karena tidak menyebutkan siapa subjek dari presiden yang dimaksud. Sebagai dalam logika organisasi, kedudukan presiden sebagai organ dan lingkup jabatannya tidak mungkin diberhentikan, melainkan yang dapat diberhentikan adalah pemangku jabatan presiden. Sehingga terminologi presiden pada kalimat di atas ditujukan kepada pribadi pejabat sebagaimana pemangku jabatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan selama dalam masa jabatan. Pribadi jabatan adalah melekatnya jabatan dalam pribadi seseorang ketika menduduki suatu jabatan untuk menjalankan organisasi, menduduki secara sah berdasarkan aturan-aturan yang mengikatnya, sehingga dalam bertindak senantiasa terikat dengan norma hukum yang mengaturnya. Sebagaimana dikatakan oleh Jimli As-Siddiq bahwa doktrin negara hukum, pemimpin yang sebenarnya bukanlah orang yang melainkan hukum, sebagai suatu sebenarnya bukanlah orang melainkan hukum, sebagai suatu sistem bagaimana harusnya presiden bertindak dan menjalankan pemerintahan. Gagasan inilah lazim disebut dengan istilah the rule of law and not of man. Tindakan presiden dalam perspektif jabatan terikat oleh masa waktu dan tempat, di mana pribadi jabatan terus berlangsung menyelenggarakan tugas dan wewenangnya, serta pertanggungjawaban atasnya. Pribadi jabatan dapat diklasifikasikan secara jelas dalam menjalankan fungsi-fungsi jabatan seorang pejabat dan dalam kapasitas pribadi seorang pejabat. Ternyata dalam kapasitas seorang pribadi seorang pejabat pun seorang pejabat melekat kualitas jabatannya, sehingga pribadi jabatan baik secara struktur maupun secara pribadi melekat tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Karena pejabatlah yang memberi bentuk atas segala kekuasaan yang diberikan kepada lembaga presiden. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban baik dalam kapasitas penyelenggaraan fungsi-fungsi kekuasaan organisasi ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan, bahkan pertanggungjawaban sosial karena jabatan yang melekat dalam diri seorang presiden. Kedudukan presiden sebagai salah satu lingkup jabatan dalam sistem ketatanegaraan menyebabkan pertanggungjawaban presiden menjadi diatur secara khusus seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7B. Oleh karena itu, salah satu aspek pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban jabatan dengan sanksi memberhentikan dari jabatan oleh MPR setelah melalui proses pembuktian atas pernyataan DPR tentang pelanggaran hukum presiden di peradilan Mahkamah Konstitusi. Ada dua macam pemikiran mengenai kapan pribadi seorang presiden dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana diajukan oleh Dennis F. Thompson, yaitu aliran individualis dan aliran strukturalis. Kami simpangi beberapa, kami lanjutkan pada halaman 84. Pemberitaan atau sanksi lainnya terhadap presiden berada pada MPR. Dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Kata dapat diberhentikan mengandung konotasi bisa diberhentikan. Mengandung konotasi bisa diberhentikan dan bisa tidak diberhentikan oleh MPR meskipun keputusan MK membenarkan pendapat DPR tentang pelanggaran hukum presiden. Kata dapat diberhentikan juga bisa ditafsirkan bahwa sanksi maksimal atas pelanggaran hukum presiden adalah pemberhentian. Dan secara aku kontrario dapat ditafsirkan adanya sanksi menengah dan sanksi minimum yang bisa saja
tidak berakhir dengan pemberhentian. Secara logika, beratnya sanksi berbanding lurus dengan beratnya pelanggaran hukum, sehingga idealnya pernyataan pelanggaran hukum dan sanksi harus dinyatakan dalam forum sidang sama dalam satu sidang bersama antara lembaga-lembaga negara yang berkompeten, yakni DPR, Majelis Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Tetapi Undang-Undang Dasar 1945 memisahkannya pada dua lembaga yang berbeda, meskipun merupakan satu rangkaian proses untuk meminta pertanggungjawaban Presiden, tetapi apabila ditelaah terdapat adanya pemisahan antara keputusan pelanggaran hukum dengan sanksi pemberhentian Presiden. Keputusan pelanggaran hukum berada pada MK, sedangkan keputusan mengenai sanksi berada pada MPR. Pemisahan tersebut dikuatkan oleh pasal 7A, menunjukkan bahwa meskipun Presiden telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran hukum, tidak mesti berakhir dengan pemberhentian, karena perumusan sanksi sangat tergantung kepada MPR. Karena keputusan MK tentang pelanggaran hukum, Presiden tidak menentukan atau membatasi keputusan MPR mengenai sanksi kecuali Undang-Undang Dasar dengan sanksi maksimal yakni diberhentikan. Apabila MK menolak pernyataan pendapat DPR tentang pelanggaran hukum tersebut, maka DPR tidak dapat melanjutkan permohonan. Pemisahan sebagaimana dimaksud berimplikasi pada dua jenis sifat pertanggungjawaban Presiden, yakni pertanggungjawaban dalam arti sempit dan pertanggungjawaban dalam arti luas. Kami lanjutkan di halaman 100. Pelanggaran hukum lain di luar undang-undang hukum pidana termasuk pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, serta pelanggaran Presiden terhadap kewajiban konstitusionalnya sebagai Presiden. Asalkan saja pelanggaran tersebut sedemikian rupa merendahkan martabat dan kedudukannya, dan itulah yang menjadi objek gugatan ini, yakni adanya martabat Presiden yang menjadi rendah karena perbuatan Presiden yang melakukan perbuatan tercela. Dengan pembatasan demikian, maka alasan pemberitaan Presiden ke depan dapat menjadi sangat politis. Dengan demikian, maka pemberitaan Presiden dapat menjadi sangat politis dan dipengaruhi oleh tuntutan rakyat dan kekuatan politik yang ada dalam DPR. Sementara dalam pengadilan ini adalah tuntutan tentang perbuatan melawan hukumnya. Dengan demikian, konsep perbuatan tercela sebagaimana tercantum dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan oleh Undang-Undang RI tentang MK masih mengandung multitafsir, sebagaimana konsep misdemeanor sebagai alasan impeachment di Amerika Serikat. Alasan-alasan impeachment pada masing-masing negara juga berbeda-beda. Selain itu, perdebatan mengenai penafsiran atas alasan impeachment juga mewarnai proses impeachment atau menjadi wacana eksplorasi pengembangan teori dari sisi akademis. Contohnya adalah batasan dari alasan high crime dan misdemeanor yang dapat digunakan sebagai dasar impeachment di Amerika Serikat. Di Indonesia, kedua alasan tersebut diadopsi dan diterjemahkan secara terpisah dengan tindak pidana berat lainnya. Izin yang mulia akan diteruskan rekan kami selanjutnya mengenai contoh-contoh kepala negara yang mengundurkan diri dari jabatannya dengan kesadaran. Lanjutkan yang mulia. Iya. Kalau misal maksud sudah bisa jelas bahwa dari contoh-contoh 119 kan? Iya, 119. Dari contoh-contoh kepala negara, ya. Udah. Yang tadi poin K bahwa dari contoh-contoh para kepala negara di dunia yang beretikat dan bermoral tinggi tersebut. Beda. Sekarang 19 halaman 119. Iya, Bang. 100. bahwa dari contoh kepala negara di dunia yang beretika dan bermoral tinggi tersebut di atas seyogyanya tergugat selaku presiden yang gagal dan tidak mampu membangun ekonomi, hukum, dan perdamaian bangsa Indonesia seharusnya tergugat mengundurkan diri secara jujur dan terbuka serta konsisten selaku presiden yang tidak layak lagi berperilaku tercela. Sebagai lafal bunyi sumpah jabatan dalam sidang paripurna Presiden Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tanggal 20 bulan 10 2019, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, tersimpul gugatan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam ajaran perbuatan melawan hukum
secara material dalam fungsi positifnya berupa peristiwa: 1. Penegakan hukum yang carut marut. 2. Perekonomian carut marut. 3. Serangkaian pembohongan publik. 4. Melahirkan regulasi nasional yang tidak patut atau tidak layak atau tercela berdasarkan agama apapun di Indonesia. 5. Membuat gaduh sesama anak bangsa dipotensikan bertikai di negeri ini. Atas hal-hal tersebut, Presiden selaku tergugat terbukti melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksudkan dalam ajaran perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsi positif. Untuk itu mohon yang terhormat memberikan putusan. 1. Menuntut tergugat untuk menyatakan secara terbuka di publik pengunduran dirinya selaku Presiden Republik Indonesia. 2. Menerima gugatan perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsi positif ini. 3. Mengabulkan seluruh gugatan ini. 4. Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam fungsinya positif atau melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tak terpuji. 5. Menghukum tergugat untuk membuat pernyataan tertulis di muka publik atas kesalahan tersebut, yaitu melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tak terpuji. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Hormat kami, kuasa hukum penggugat, Profesor Dr. Haji Egy Sujana, Mastal, SHM MSI, Damai Hari Lubis SHMH, Ahmad Hosinudin SH. Terima kasih yang mulia. Waalaikumsalam. Satu lagi kan? Izin yang mulia. Semua dicatat, kemudian kemudian baru kita masuk ke pembuktian saksi dari pihak penggugat di tanggal 18 ya. Saya rasa demikian, barangkali sebelum dicatat kembali ya untuk rencek kita untuk jawaban ya itu di tanggal 9 Agustus, kemudian untuk replik tanggal 23 Agustus, kemudian untuk duplik tanggal 6 September, kemudian bukti surat dari penggugat adalah 20 September 2021. Di sini manakala apabila ada kompetensi absolut akan diberi kesempatan kepada pihak tergugat untuk mengajukan bukti awalnya ya di 20 bulan 9 2021, dan apabila tidak maka akan dilanjutkan dengan bukti surat dari pihak tergugat tanggal 4 Oktober 2021. Selanjutnya kita akan bertemu kembali untuk mengajukan bukti saksi yang diberikan kepada penggugat untuk mengajukan saksinya di tanggal 18. Selama masih tahapan sudah pembuktian, baik surat menyurat maupun bukti saksi, diperkenankan para pihak untuk mengajukan bukti-bukti tambahan. Saya rasa demikian ya. Nah, sudah jelas semua untuk waktu sidang lagi kapan? Sidang lagi kapan, Mas? Oh ya, jadi menurut informasi bahwa untuk upload, ya ini penting nih, uploadnya itu dibatasi jam 3 sore. Maksimal jam 3 sore untuk upload ya, jadi pagi jam 3. Sebab kalau kita nanti akan upload hari berikutnya, jadi maksimal jam 3 sore. Nanti untuk detailnya silakan untuk perwakilan dari kuasa penggugat maupun kalau sudah jelas dari kuasa penggugat nanti kepada Ibu Panitra pengganti. Baik, sebelum sidang itu barangkali ada yang disampaikan dari kuasa penggugat. Tentang ini tadi sudah dibacakan. Intinya aja aku tentu. Intinya tuntutannya sudah dibacakan. Ikut setelah ini ikut Pak. Nah, Setelah ini lewat email. nah kan ada yang Ya. mengundurkan diri. Terus jadwal. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini setelah ini yang saya dengar tadi melalui email ya, hanya perhatian yang mendasar adalah kan hingga hari ini Jokowi tidak pernah hadir gitu ya. Jadi
perhatian serius dari pengadilan ini tidak bermaksud merendahkan, kok tidak dianggap, kurang lebih begitu. Padahal menurut Sumpah Jabatan Presiden pasal 9 UUD 45, sebagai presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Ternyata digugat, sumpah jabatan itu tidak jalan. Dan terakhir, soal PPKM juga gagal berkali-kali. Cuma ganti nama aja, sekarang malah ditambah. Nah, ini semua harus menambah amunisi dari gugatan kita bahwa kompetensi Jokowi sebagai presiden tidak berkapasitas begitu. Kompetensinya tidak ada. Jadi gugatan kita ini amat sangat terang benderang dibuktikan, walaupun nanti kita diminta saksi-saksi, itu kan verbal saja. Tapi fakta-fakta kita sendiri menjadi saksi bahwa kegagalan dalam memimpin republik ini berakibat menyengsarakan. Karena tugas pokok presiden, satu, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, melakukan politik bebas aktif, menjaga perdamaian dunia untuk menghapuskan penjajahan di muka bumi ini. Itu tugas pokok presiden yang tertera. Oleh karena itu perhatiannya yang mulia. Bagaimana kok nggak pernah datang nih, apa nggak ada konsekuensi hukumnya apa begitu. Saya kira itu yang mulia. Terima kasih.